Hello students, welcome back to our online learning. Hari ini kita akan belajar mengenai trapesium. Apa itu trapesium? Trapesium adalah segi empat yang memiliki sepasang sisi sejajar. Jadi, kalau kita perhatikan pada gambar berikut, ini adalah salah satu bentuk atau gambar dari trapesium. Nah, katanya trapesium memiliki sepasang sisi sejajar. Yang manakah sisi tersebut? Ya, sisinya adalah AB dan DC. Jadi AB sejajar dengan DC. Jadi hanya ada satu pasang sisi yang sejajar. Kemudian ada tiga jenis dari trapesium. Untuk yang pertama, trapesium sembarang. Trapesium sembarang adalah trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang. Ingat ya, dikatakan sembarang karena keempat sisinya tidak sama panjang. Nah, pada gambar berikut kita lihat AD sejajar dengan BC. Sedangkan masing-masing sisi yang membentuknya yaitu sisi AB, BC, CD, AD. Nah, dari gambar tadi ingat, keempat sisinya ini panjangnya tidak sama atau berbeda. Kemudian untuk sudutnya juga keempat sudutnya berbeda, artinya tidak ada yang sama. Untuk jenis yang kedua, trapesium sama kaki. Nah, trapesium sama kaki adalah trapesium yang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang, di samping mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Jadi, tadi kan trapesium itu adalah segi empat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar. Kemudian, karena dia trapesium sama kaki, dia juga memiliki sepasang sisi yang sama panjang. Nah, yang mana sisi yang sama panjangnya itu? Nah, karena dia sama kaki, maka sisi yang sama panjangnya yaitu kakinya. Atau pada gambar dapat kita katakan sisi yang sama panjang itu adalah AB sama dengan CD. Oke, bagaimana dengan sudutnya? Karena dia sama kaki, maka perhatikan, sudut kakinya atau kita sebut sudut B sama dengan sudut C. Begitu pula dengan sudut A, dia sama dengan sudut D. Tapi ingat, ini berlaku pada trapesium sama kaki. Untuk jenis yang terakhir atau yang ketiga yaitu trapesium siku-siku. Karena sesuai dengan namanya, maka dia memiliki sudut siku-siku. Trapesium siku-siku adalah trapesium yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Pada gambar di samping, AD sejajar dengan BC. Nah, kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar trapesium siku-siku. Nah, di mana letak penyikunya? Lihat, karena dia adalah tegak lurus, maka penyikunya ada di B. Kalau si B-nya dia adalah siku-siku atau penyikunya, maka si A-nya juga 90 derajat atau siku-siku. Jadi, dari gambar dapat kita katakan bahwa AD sejajar dengan BC, kemudian sudut si B atau sudutnya si ABC sama dengan 90 derajat. Begitu pula dengan sudut si A atau BAD, dia juga 90 derajat. Tapi ingat, AD, panjangnya AD tidak sama dengan panjangnya BC. Diingat ya. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat trapesium. Oke, yang pertama, trapesium memiliki 4 buah sudut dan jumlah sudut yang berdekatan atau sudut dalam sepihak adalah 180. Ingat, sama halnya dengan yang sebelumnya belah ketupat atau jajar genjang, sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Begitu juga dengan trapesium. Jadi, misalkan saya katakan sudut A, yang mana sudut berdekatannya?
sudut B, ya kan? Jadi jumlah sudut A dengan sudut B dijumlah 180, atau sudut A dijumlah sudut D 180, atau sudut D dijumlah sudut C 180, atau bisa juga dengan sudut C dijumlahkan dengan sudut B, dia akan sama dengan 180. Nah, selanjutnya trapesium memiliki sepasang sisi yang sejajar. Itu sudah kita singgung di awal. Jadi pada gambar di sini kita dapat mengatakan bahwa DC sejajar dengan AB. Untuk trapesium sama kaki memiliki panjang diagonal sama. Ya, benar. Jadi yang mana tadi dia? Si AD dengan si BC untuk trapesium sama kaki panjangnya sama. Dan diagonalnya juga sama. Ingat, diagonal itu yang mana? Ketarik dari A ke C dan dari B ke D. Ukuran sudut-sudut alasnya sama. Ya, seperti yang tadi pada segitiga sama kaki. Ingat ya, hanya segitiga sama kaki. Maka sudut-sudut alasnya sama. Sudut A sama dengan sudut B. Kemudian sudut C sama dengan sudut D. Dan menempati binggainya dengan dua cara. Jadi kalau kita putar, dia sebesar 100, kalau kita putar menurut bingkainya, dia akan menempati dengan dua cara. Kemudian untuk trapesium siku-siku mempunyai dua sudut siku-siku. Oke, sudah kita bahas tadi. Untuk trapesium sembarang memiliki panjang kaki yang tidak sama. Ya, itu sudah pasti karena namanya saja sudah sembarang. Kaki-kakinya juga tidak ada yang tegak lurus ke sisi sejajarnya. Dan besar keempat sudutnya berbeda-beda. Oke, bagaimana keliling dan luasnya? Jadi, keliling dari trapesium, kita ingat saja konsep keliling yaitu penjumlahan dari sisi-sisinya. Berarti dari sini dapat kita katakan AD plus DC plus CB plus AB. Kemudian untuk luasnya adalah penjumlahan sisi yang sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Nah, kalau misalnya kita misalkan AB ini adalah A dan DC ini adalah B, maka luasnya itu akan sama dengan A ditambah B per 2 kali T. Jadi ingat, penjumlahan sisi yang sejajar yaitu DC AB dibagi 2 dikali tingginya. Ingat, tingginya bukan yang miring ini. Tingginya adalah garis tegak lurus yang ditarik dari ujung atas sampai ke bawah. Ini adalah tingginya. Oke, biar lebih paham, kita lihat ke contoh berikut. Tentukan luas trapesium berikut. Dari gambar tersebut diketahui AD sama dengan CE. Coba kita lihat. AD sama dengan CE. Ya, benar karena dia sudah diberikan tanda bahwa sama, yaitu 6 cm dan AB sama dengan CD. AB sama dengan CD adalah 10 cm. Nah, berarti ini kalau kita lihat ini apa? Trapesium apa? Sama kaki ya, karena kakinya sama panjang. Untuk mencari panjang DE, kita gunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, DE. Kita kan mau mencari luasnya. Ingat, cara mencari luasnya tadi adalah penjumlahan sisi-sisi yang sejajar. Kan yang sejajar itu AE dengan BC. Jadi kita cari dulu si DE karena si AD sudah diketahui. Kemudian kita nanti cari si BC. Oke. Untuk mencari si DE, kita pakai teorema Pitagoras. Ingat, yang mau kita cari adalah sisi alasnya. Jadi kalau sisi alasnya mau kita cari yaitu pengurangan sisi miring dikuadratkan dikurang sisi tegaknya. Berarti CD kuadrat dikurang CE kuadrat. Kita masukin CD adalah 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikurang 36, maka akar dari 64 adalah 8 cm. Oke, lihat ya, ininya 8 cm. Sekarang kita mau cari si BC. Coba, si BC, coba kalau kita tambah satu lagi segitiga seperti yang ini di sini. Kita tarik. Nah, jadi kan untuk mencari si BC itu kan 2 kali si DE, ya kan? 2 kali si DE ditambah dengan, nah ini kan kalau kita ditambah dengan si AD.
Berarti si BC 6 ditambah 2 kali 8. Maka si BC adalah 22 cm. Jadi luasnya ingat tadi setengah dikali penjumlahan sisi sejajar dikali tinggi. Berarti setengah dikali tadi ini adalah 6 ditambah 22 dikali 8. Maka hasilnya adalah 112 cm kuadrat. Oke, untuk contoh yang kedua, tentukan luas trapesium di samping. Nah, ini adalah trapesiumnya. Dari gambar tersebut diketahui BC sama dengan CD sama dengan 8 cm. BC sama dengan CD. Nah, kita perhatikan tandanya. Dia sama 8 cm. AD sama dengan 10 cm. Dan EB yang ini adalah 14 cm. Pertanyaannya adalah tadi luasnya. Berarti kita harus cari tahu dulu sih AE. Cara mencari AE bagaimana? Ya, menggunakan teorema Pitagoras. Karena yang ditanya adalah alasnya, maka sisi miring dikuadratkan dikurang sisi tegak dikuadratkan. Berarti 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat adalah 100 dikurang 64. Akar dari 36 adalah 6. Nah, jadi si AB-nya berapa? AB itu adalah penjumlahan dari AE dengan EB. Berarti 6, tadi kan kita dapat 6 ditambah 14 adalah 20 cm. Ya sudah, kalau sudah dapat kita tinggal masukkan ke rumusnya. Setengah dikali CD ditambah AB. Penjumlahan sisi sejajar dikali tinggi, berarti setengah dikali 8 tambah 20 dikali 8, maka hasilnya adalah 112 cm kuadrat. Oke, untuk contoh yang ketiga, perbandingan panjang sisi sejajar pada sebuah trapesium sama kaki adalah 1:4. Diketahui besar sudut pada salah satu kaki trapesium adalah 60. Jadi yang ininya 60, panjang kaki trapesiumnya 10, berarti ini adalah trapesium sama kaki dengan tingginya 8 cm. Dan luasnya, nah di sini luasnya sudah diketahui 80 cm kuadrat. Pertanyaan pertama, tentukan besar sudut yang belum diketahui. Oke, kita lihat. Coba kita perhatikan si segitiga AED. Oke, AED ingat. Pada sebuah segitiga, jumlahnya sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Jadi, kalau ini adalah 60, ini berapa ini? Ini siku-siku berarti 90. Maka kita mau mencari yang sini. Si bukan D yang seluruhnya ya, si yang ini saja. Yang ini. Nah, itu kita sebut ADE. Kita mau cari besar sudut ADE, berarti 180 derajat dikurang 60 dikurang 90, maka hasilnya 30 derajat. Nah, sekarang kita mau mencari si ADC. Nah, kita mau mencari yang si D yang besar ini. ADC, berarti yang besar ini, bukan yang setengahnya ini aja. Seluruhnya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke, caranya ingat kalau ini adalah tadi kan kita dapatnya itu siang ininya itu adalah 30 derajat. Ini kan siku-siku, berarti ADC atau D yang seluruhnya tinggal jumlahkan saja. 90 tambah 30 sama dengan 120. Jadi besar sudutnya 120. Nah, bagaimana dengan si C ini? Sama saja, karena ini adalah trapesium sama kaki, maka besar sudut D sama dengan besar sudut C. Bagaimana sudut B? Sama, karena si A sama dengan si B, jadi 60 derajat. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, panjang sisi-sisi yang sejajar. Nah, kita mau cari dulu panjang sisi-sisi yang sejajar. Yang mana itu sisi-sisi yang sejajarnya? Si CD dengan si AB. Oke, kita mau cari terlebih dahulu si AE. Oke, cara mencari si AE. Kenapa kita cari AE dulu? Karena kan cuman yang diketahui tingginya dengan sisi miringnya. Berarti kita menggunakan teorema Pitagoras. Berarti AE adalah alasnya, maka kuadrat sisi miring dikurang kuadrat sisi tegak. Berarti 100 dikurang 64 adalah 36. Akar 36 adalah 6 cm.
kita dapat si AE 6 cm. Nah, kalau AE adalah 6 cm, maka si FB juga 6 cm, ya kan? Nah, tapi kita pertama mau cari dulu luasnya si ini yang EFCD. Dia ini adalah persegi panjang, kita mau cari ini. Nah, bagaimana caranya? Luas totalnya dikurang 2 kali luas segitiga. Nah, ya kan? Karena kan ini segitiga ini. Segitiganya ini sama. Oke, tadi luas totalnya 80 cm kuadrat diketahui di soal. Dikurang 2 kali. Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa tadi kita dapat AE-nya? 6. Tingginya berapa? 8. Berarti kalau kita selesaikan 80 dikurang 48, maka luas si CDEF atau yang dia persegi panjang yang ini adalah 32 cm kuadrat. Kemudian kita mau cari panjangnya si CD. CD dengan EF kan sama panjangnya, jadi CD saja kita sebut. Nah, bagaimana? Itu kan merupakan persegi panjang. Nah, itu kan luas CDEF sama dengan CD kali EF ya. Oke, berarti 32 sama dengan, kan tadi kita dapatnya 32 sama dengan CD-nya dikali DE-nya. Nah, DE-nya berapa? 8 cm, ya kan? Berarti cara nyari CD-nya gimana? Tinggal bagikan saja. 32 bagi 8 sama dengan 4 cm. Berarti si CD-nya 4 cm. Kalau begitu si AB-nya berapa? Nah, si AB-nya tinggal kita jumlahkan saja. Kalau tadi dia adalah si AE-nya 6 cm, si EF-nya itu kan sama dengan CD 8 cm, si FB sama dengan AE adalah 6 cm, berarti 8 tambah 6 tambah 6 adalah 22. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ketiga yaitu tentukan kelilingnya. Oke. Kelilingnya tinggal kita kan jumlahkan saja karena kan tadi kita sudah dapat semua sisinya, berarti DC tambah CB tambah AB tambah AD. Nah, ini kalau mau dipisah boleh. Di sini 2 kali AD, AD. AD kan ini sama. AD dengan CB, berarti kita buat aja 2 kali AD ditambah AB ditambah CD. Berarti 2 kali 10 ditambah 16 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 40 cm. Jadi itu adalah keliling dari trapesium tersebut. Oke, sekian materi hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Thank you for watching.